Video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron di sini nanti kita bisa menuliskan konfigurasi elektron baik itu atom maupun ion. Nah, untuk konfigurasi elektron di sini ada dua macam nanti. Yang pertama menggunakan berdasarkan model atom Niels Bohr, yang kedua nanti berdasarkan mekanika kuantum. Nah, untuk konfigurasi elektron sendiri itu apa? Dari namanya konfigurasi elektron. Nah, di sini kita fokus kepada elektron ya. Jadi elektron mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu. Nanti disebut dengan kulit atau tingkat energi. Nah, konfigurasi elektron ini juga menyatakan susunan elektron pada suatu atom. Nah, sekarang kita mau bahas dulu yang pertama, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan model atom Niels Bohr. Di sini ada jumlah kulit ya. Jumlah kulit pertama ini disebut juga dengan kulit K, kedua L, dan seterusnya. Nah, di sini ada jumlah elektron maksimum. Maksimalnya di sini kulit pertama ada 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18, dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana ini seperti ini? Untuk konfigurasi yang Bohr, ini nanti ada 2 syarat ya. Jadi, yang pertama adalah jumlah elektron maksimum pada tiap kulit ini adalah 2n kuadrat. Kalau kita nanti lihat yang tabel yang tadi, 2n kuadrat ya. N ini menyatakan jumlah kulitnya. Kemudian elektron valensi atau elektron terakhir ini tidak boleh lebih dari 8. Jadi elektron valensi itu hanya boleh maksimal 8. Jadi bolehnya kurang dari sama dengan 8 ya. Jadi lebih dari itu sudah tidak boleh. 9 itu tidak boleh. 9 ke atas itu tidak boleh. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah elektron maksimum. Tadi di sini disebutkan kan 2n kuadrat. Sekarang kita masukkan misalkan kulitnya 1 ya. Kita masukkan di sini 2 kali 1 kuadrat. Berarti ini 2 kan. Nah, ini juga sama 2 kali, atau kita tulis ini 2 kali 1 kuadrat 2 ya. Kemudian 2 kulitnya 2 kuadrat. Ini 2, ini 2 kuadrat 4 kali 2 8. Begitu juga seterusnya. Makanya di sini ditulis jumlah elektron maksimalnya ini maksimumnya ini maksimal segini ya. Untuk tiap kulit. Jadi 2, ini 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 kali 2 18. Begitu juga seterusnya. Nah, tapi ingat di sini ada syarat yang kedua. Elektron valensi atau elektron terakhir ini tidak boleh lebih dari 8 ya. Sekarang kita masuk ke sini. Misalkan ada 3 Li, jumlah elektronnya karena ini atom ya, berarti di sini jumlah elektron sama dengan nomor atom ya. Nah, bagaimana konfigurasi yang menurut Bohr tadi? Karena 3 tadi kulit pertama itu kan bisa terisi 2 ya. Nah, kita isi dengan kulit pertama. Kita isi misalkan di sini ada kulit 1. Kulit 1 terisi 2. Ini misalkan kulit K ya. Nah, setelah kulit K itu kan berarti kita masuk kulit kedua nih, kulit L. Kenapa di sini tidak 3 langsung? Tidak bisa ya, karena tadi disebutkan kulit pertama itu hanya maksimal terisi 2 saja. Jadi kalau misalkan kita mau 3, berarti kita masih ada nih, masih kurang 1. Kita letakkan di kulit yang terakhir, yang di L ya, kulit setelah si K ini. Jadi kulit kedua. Nah, ini berarti konfigurasinya adalah 2.1 begitu ya. Nah, kemudian yang disebut elektron valensi. Elektron valensi itu yang ini, kulit terakhir. Elektron yang ada di kulit terakhir. Itu namanya elektron valensi. Elektron yang ada di kulit paling akhir. Nah, sekarang kita masuk yang 12. Kulit pertama itu kita isi dengan 2. Kulit kedua itu kita bisa terisinya berapa? Ingat tadi aturan 2n kuadrat. Jadi kulit kedua itu bisa terisi berapa gitu kan? 2 kuadrat, jadi di sini 8. Jadi kulit kedua itu bisa terisi 8. Jadi tidak bisa tadi kita isi di sini tahu-tahu langsung biar jadi 12 kita isi sini 10. Itu tidak bisa ya. Jadi di sini kita isi dulu jadi 8. Kemudian karena di sini jadi totalnya adalah 10, supaya jadi 12, maka di sini kita simpan angka 2. Supaya jadi 12 ya totalnya. Nah, ini yang disebut dengan elektron valensi ya.
Nah, sekarang kita lanjut 17Cl. Bagaimana dengan 17Cl? Kita isi 2. Kemudian kulit kedua sama terisi 8 ya. Sudah ini dapat berapa? 10 supaya jadi 17. Berarti sini kita isi 7. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk 19. Kita isi kulit pertama adalah 2. Kulit kedua bisa terisi 8. Nah, kulit ketiga ini tadi kan bisa terisi sampai 18 ya, maksimal itu 18. Kalau misalkan kita isi di sini 9. Nah, ini kan 19. Tapi ingat, karena ada aturan yang kedua, elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8. Walaupun di sini sebetulnya masih bisa, ini sebetulnya masih bisa sampai 18. Nah, tapi di sini terakhir kan, elektron terakhir semua ini yang tadi di akhir-akhir ini, dia itu tidak boleh lebih dari 8. Jadi, kita tidak boleh menyimpan ini jadi 9 seperti ini. Maka, kita pecah lagi. Pecahnya gimana? Pecah ambil kulit yang sebelumnya. Kita ini jadi pecah jadi 8, kemudian berapa lagi? 1 kan berarti. Nah, seperti ini ya. Ini 1 adalah disebut dengan yang elektron valensi tadi. Nah, sekarang kita lanjut yang 31. 31 berarti kita masukkan di sini adalah 2. Kulit kedua bisa terisi 8. Kulit ketiga tadi bisa terisi sampai 18 ya. Jadi selama dia bukan terakhir, dia boleh ya. Jadi di sini kita dapat berapa? 28. Nah, supaya 31 kita ini kasih 3 ya. Nah, kita bedakan antara yang 19K sama 31Ga. Tadi di sini kan 18 nih, kenapa boleh gitu kan? 18 boleh karena dia bukan di elektron yang terakhir. Jadi dia boleh. Karena ini juga kulit ketiga itu memang maksimal 18. Begitu ya. Jadi ini untuk konfigurasi bor. Nah, untuk konfigurasi bor ini dia sebatas digunakan untuk yang unsur yang berada di golongan A. Nah, untuk yang ada di golongan B dan juga yang A juga bisa ya. Nah, kita nanti pakai yang mekanika kuantum. Mekanika kuantum di sini juga nanti kita bisa gunakan untuk mencari bilangan kuantum. Nah, konfigurasi elektron ini baik itu tadi yang bor dengan mekanika kuantum, kita juga bisa menentukan posisinya dia ada di mana ya, periode berapa, golongan berapa, itu bisa menggunakan konfigurasi elektron. Nah, untuk aturan Aufbau, elektron ini mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi di sini ada urutannya ya. Jadi urutannya adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Nah, untuk S ini karena dia itu satu orbital, berarti S ini dia bisa terisi 2 elektron. Ya. 2 elektron. Yang P ini bisa 6 elektron. SP yang D ini 10 elektron. Yang F bisa 14 ya. Nah, sekarang kita masuk contohnya. Ada beberapa catatan dulu tentang konfigurasi elektron. Di sini misal contohnya ada Z skandium, nomor atomnya 21. Ada 2 cara penulisan konfigurasi elektron yang mekanika kuantum ya. Yang pertama, subkulit ini ditulis sesuai dengan urutan tingkat energinya. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk menentukan bilangan kuantum dan elektron terakhir. Yang kedua, subkulit ini dari kulit yang sama dikumpulkan. Dari kulit yang sama dikumpulkan, kemudian diikuti subkulit dari kulit berikutnya. Kita lihat perbedaan yang nomor 1. Nomor 1 ini ditulis sesuai urutan tingkat energinya. Tadi kan tingkat energinya 1S, 2S, 2P, 3S gitu ya. 1S, 2S, 2P, 3S. Kemudian di sini habis 3P itu 4S kan. Habis 3P, 4S, 3D. Jadi kita ikutin urutan tingkat energinya. Nah, untuk cara yang kedua, beberapa buku juga dia menuliskan diurutkan dari kulitnya nih. Misalkan ini 3 dikumpulkan semua, baru nanti yang beda kulit itu ya, nanti di paling akhir begitu. Jadi ada 2 cara
penulisannya. Tapi nanti kalau misalkan konfigurasi untuk menentukan bilangan kuantum, ya nanti pakai yang pertama ya. Jadi diurutkan sesuai dengan tingkat energinya, nanti baru kita lihat yang terakhir. Kemudian di sini juga kita bisa pakai bantuan dari gas mulia. Nah, tadi kan ini kenapa ada dua ini kan? Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan, S ini ada 2 elektron, P ini ada 6 elektron. Maka di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, P ini bisa terisi 6, S ini bisa 2 gitu ya. Nah, 21 ini kalau kita hitung, ini kan elektron-elektronnya nih. Jadi supaya dapat 21, jadi 1s2, selama dia belum 21 ya berarti kita lanjut lagi ya. Misalkan ini 1s2, 2s2 ini dapat 4, tambah 6, 10. Begitu seterusnya segini 20 ya. Sampai sini 20. Nanti ditambah biar jadi 21 berarti kita masuk ke yang selanjutnya yaitu 3D, kemudian ini 1 gitu ya. Nah, di sini juga ada menyingkat konfigurasi elektron dengan bantuan gas mulia. Nah, bantuan gas mulia itu nanti berarti kita harus hafal dulu gas mulianya apa. Misalkan di sini ada Na ya. Na itu nomor atomnya 10. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana membuat konfigurasi elektron Na. Karena di sini Na itu nomor atomnya 11, berarti kita pakai bantuan gas mulia itu yang sebelumnya sampai sebelum si nomor atom 11 gitu. Misalkan kita pakai gini ya, penjelasannya di sini. Ini golongan 8. 8A itu ada siapa aja? Kita harus tahu ya. Ini heboh negara Arab. Boleh pakai apa gitu singkatannya? Karena serangan ranjau. Nah, setelah itu kita juga harus tahu nomor atomnya. Di sini helium itu 2, 10, 18, 36, 54, 8. Gini ya. Nah, sekarang kan kita mau misalkan gini ya. Kita mau cari konfigurasinya Na. Di sini 11. Misalkan kita yang manual dulu, jadi tanpa bantuan gas mulia. Yang tanpa bantuan gas mulia ini kan ini nih sudah ditulis di sini ya. 1s2, 2s2 ini baru dapat 4 ya. Kemudian kita lanjut kemana? Nah, kita ini masuk sini 1s2, 2s2, 2p6 gitu ya. Ini dapat 10, jadi di sini 3s1. Sekarang kita hitung, coba kita cek. Sudah betul belum? 22 ini kan 10 kan, tambah 1 11 ya. 11. Nah, sekarang kalau kita mau pakai bantuan gas mulia. Jadi, pakai bantuan gas mulia di sini ada 11 Na. Kita cari gas mulia yang nomor atomnya itu paling dekat dengan 11. Tapi yang sebelum 11. Jadi, tidak boleh lebih dari 11. Maka, yang paling dekat yaitu ini kan. Yang paling dekat adalah kita pakai 10 Ne. Jadi di sini kita pakai adalah gas mulianya, bantuannya adalah Ne. Nah, Ne di sini 10. Sekarang kita lihat untuk gas mulia helium, neon, argon dan ini dianggap dia itu baris pertama ya. Dia itu dianggap baris pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dia sudah Ne di sini, karena Ne itu ada di baris 2, jadi kan kita sudah habis di Ne nih. Sekarang kita masuk ke setelah 2 itu berapa? Jadi setelahnya ya, kita tulis di sini 3. Nah, setelah gas mulia itu selalu diawali dengan S di sini. Jadi, di sini adalah 3S. Kemudian karena di sini sudah 10, maka kita tambahkan S-nya ini berapa supaya dapat 11. Berarti kita tambahkan sini 1 ya, jadi 11 ya. Begitu. Sekarang kita lihat ini neon itu sama saja ini 10 kan. Nah, ini sama saja neon. Jadi di kulit keduanya itu udah habis, di barisan kedua itu udah habis. Kemudian kita lanjut, habis 2 itu berapa? Kita masuk sini 3. Jadi jangan lupa ya, jadi setelah 2 itu berapa? Masuk
setelahnya sini adalah 3. Dan gas mulia itu selalu, setelah gas mulia itu selalu S, baru nanti dilanjutkan yang lain. Nah, untuk yang SC ini, skandium ini, misalkan SC nya berapa tuh? 21 ya. Kita buat konfigurasi biasanya dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 gitu ya. Kemudian 4S2, 3D, ini 10, 20, ini 1 ya, 21. Nah, kemudian ini kan tadi karena ada 2 versi penulisan ya, 4S2, 3D1 gini. Sekarang kita pakai bantuan gas mulia. Bagaimana bantuan gas mulia? Nah, kita pakai bantuan gas mulia itu 21 skandium. Nah, kita ambil siapa? Angka sebelum 21 yang paling dekat nih. Kita pilih mana ini di sini angkanya. Gitu. Pilih yang mana? Jadi kita ambil angka yang paling dekat dengan 21 tapi sebelumnya ya. Ini 2 ya. Berarti 18 kan? Di sini 18 AR ya. Ini AR. Ingat di sini 18. Nah, ingat AR ini ada di baris 3. Jadi setelah 3 itu kita masuk berapa? 4. Nah, setelah gas mulia itu di sini selalu adalah S ya, selalu S. Supaya 21 berarti S-nya kita isi 2 dulu, habis 4S berarti apa? 3D ya. Nih kalau lupa nanti bisa lihat sini, habis 4S itu apa? Di sini 3D. 3D berapa supaya 21? Ini sudah 20. Jadi di sini 3D1. Nah, ini kan sama ya. Ini sama saja, kita itu menyingkat ini loh. Nah, menyingkat ini kan. Gini. 18 ya. Gitu, karena kita masuk ke S-nya. Begitu ya. Ini untuk konfigurasi bilangan kuantum. Kemudian yang cara biasa dan juga dia disingkat atau menggunakan bantuan gas mulia. Nah, sekarang di sini ada kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Di sini misalkan ada Cr, nomor atomnya 24. Ini kan 4 sama saja ya, misalkan 4S2, 3D4 gitu ya. Nah, kemudian karena di sini ini D ini kan dia maksimal tadi 10 elektron. D tadi 10 elektron maksimal ya. Ini kalau penuh. Kalau penuh. Kalau setengah penuh berarti 5 elektron. Nah, untuk yang D, kalau dia ada terakhirnya D-nya itu 4, maka dibuat D-nya itu dijadikan 5. Jadi supaya setengah penuh. Kemudian gimana? Si S-nya ini kan 2. Jadi S-nya jadi sisa 1 karena 2-nya ini dipindah ke sini, ke si D. Jadi D-nya dibuat setengah penuh, baru S-nya cuma 1 aja karena dia lebih stabil nanti ya. Yang 10 juga sama. Ini kan D-nya 9, S-nya 2. Kemudian dibuat ini kasih ke sini ya. Jadi si D-nya jadi 10 di sini. Nah, ini penuh, jadi dia lebih stabil. Kemudian ini yang 4S1. Jadi kondisi yang ini, yang 2 ini dia lebih stabil daripada yang ini ya, yang 2 ini. Yang kanan lebih stabil ya, karena kondisinya yang D ini adalah setengah penuh ataupun dia penuh. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi elektron yang ion ya. Misalkan di sini untuk ionnya itu ada Cl. Di sini ada Cl, nomor atomnya 17 ya. 17 tadi kita pakai konfigurasi bantuannya siapa? Yang gas mulia tadi ya. 17 berarti kita pakai yang sebelum 17. Walaupun ini deket sama AR, berarti kan nggak mungkin kan, karena 18 sudah terlewat ya. Berarti kita pakai 10 Ne. Jadi di sini tuh 10. Ah, ingat Ne itu ada di baris berapa? Ne itu ada di baris 2, berarti dia di sini masuk ke 3 ya, dan S. Nah, setelah 3S berarti masuk ke 3P. 10, 11, 12,
17 ya, udah 17. Nah, sekarang kita maunya Cl-. Jadi ionnya itu jadi negatif. Karena dia jadi negatif, karena dia jadi min, berarti elektronnya itu jadi bertambah. Bertambah berapa? Jadi bertambahnya adalah 1 ya. Kita buat tambahnya adalah ke yang ada yang di terakhir. Karena ini 3P5, maka di sini kita tambahkan 1, berarti di sini jadi 3P6. Nah, ini elektronnya sekarang jadi 18. Yang tadinya dia di sini Cl itu 17. Ketambahan 1 karena ini kan minus ya, maka di sini dia elektronnya jadi 18 begitu. Nah, untuk yang Fe ini kan 26. Kita lihat konfigurasi 26, berarti kita pakai yang mana? 26 berarti pakai 18 AR ya. Nah, di sini 18 AR. Kemudian habis AR itu ada di baris berapa? Ada baris 3, berarti setelah 3 itu berapa? Masuk ke 4S2, maka di sini 3D6 ya. Nah, kemudian di sini Fe itu maunya Fe-nya ini jadi 2 plus sama 3 plus misalkan. Nah, kemudian karena plus berarti kan dia melepaskan nih. Dia ini melepaskan ya. Nah, untuk melepaskan elektron nanti yang kita lepas adalah yang dia itu berada di kulit paling luar. Di sini ada, misalkan di sini ada kulit 3 sama kulit 4. Ini kan ada kulit 3, kulit 4. Maka yang pertama kita lepas adalah yang ada di kulit 4 dulu. Karena di sini 4S2, jadi yang kita lepas dulu ini yang 4S2. Ini lepas 2. Jadi yang masih sisa adalah 3D6. Atau misalkan tadi konfigurasi yang kita buat, misalkan bentuknya seperti ini ya. Misalkan gini, sebentar. Tadi kan misalkan buatnya gini. Ya tidak apa-apa. Kita lihat angka 4 sama 3. Yang kulit yang kita lihat kulitnya ada 4 ada 3 ya. Yang paling luar kan kulit 4. Berarti yang kita lepas itu yang ada di kulit paling banyak ya, paling luar gitu kulitnya. Berarti karena kulitnya 4, maka yang kita lepas itu 4S dulu. 4S2, karena ini kan 2, kita lepas semuanya nih yang ada di S. Kemudian sisanya di sini 3D6. Ini untuk Fe2+. Dilepaskan cuma 2. Nah, sekarang kalau Fe-nya itu 3+. Melepaskannya 3 elektron. Tadi sudah lepas 2. Lepas 2 berarti masih kurang nih. Berarti kita ambil lagi 1 elektron dari yang D6 ini. Maka di sini sisanya hanya 3D5. Nah, untuk Fe2 plus Fe3 plus ini sudah tidak ada 4S lagi. Jadi di sini 4S2 ini sudah tidak ada karena sudah dilepas. Begitu ya. Nah, ini juga elektronnya berarti sudah berkurang. Nah, cara mengambilnya itu seperti itu. Walaupun nanti misalkan kita buat konfigurasinya itu urutannya seperti ini. Penulisannya yang terakhir kan 3D6, tapi kita lihat kulitnya dulu, kulit 4 dulu yang kita lepas. Kulit yang paling luar dulu gitu ya. Nah, ini untuk konfigurasi elektron yang ion. Jadi, video kali ini kita sudah belajar tentang konfigurasi yang Bohr dan juga konfigurasi yang mekanika kuantum. Nah, setelah ini, video kali ini nanti kita akan membahas tentang bilangan kuantum ya. Nanti silakan bisa dicek lagi videonya tentang bilangan kuantum. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini dapat dipahami.